Shalom, Bapak-bapak. Saya lihat muka-muka yang sangat sukacita, damai sejahtera, walaupun ya pasti ada masalah kan di dalam kehidupan. Karena Tuhan Yesus kita yang memberi sukacita dan damai sejahtera itu. Ya, nama saya Dani Setia Dharma, saya umur 49 tahun. Saya anaknya Pak Gunawan. Ya, dan saya keponakannya Pak Darpito. Ya, begitu banyak sekali Tuhan melakukan kebaikan di dalam kehidupan saya. Terlalu banyak, tidak bisa dihitung. Setiap hari, setiap menit, setiap jam. Setuju? Katakan amin. Amin. Saya tidak akan panjang lebar hari ini, karena saya ada sedikit batuk, tetapi saya kebetulan dikasih Tuhan satu kemampuan untuk membuat lagu yang nanti akan saya nyanyikan. Kenapa? Karena saya tabrakan mobil lebih dari 15 kali. Saya overdosis lebih dari 3 kali. Ya, di Singapura geng-gengan berantem dikeroyok 6 orang pernah. Di Jakarta di diskotik dikeroyok 30 orang pernah. Tapi masih berdiri di sini. Kalau bukan Tuhan siapa lagi? Oke, saya juga ada kesaksian yang belum lama terjadi, yaitu maaf saya sudah cerai waktu tahun 2015, siapa tahan? Ya, orangnya kayak begini bandelnya minta ampun gitu. Jadi ya itu yang sudah terjadi. Lalu saya ketemu seorang pasangan. Dan saya jalan sama dia selama 1,5 tahun. Orang Pontianak, Pak, nggak jauh dari Singkawang, Pak. Ya. Dan akhirnya saya kenalin ke papi tentunya, dan mami tentunya, dan anak-anak saya pun juga udah kenal kalau kita pergi sama-sama, dan kelihatannya udah pasti nih. Tetapi satu hari entah bagaimana, saya bukan mau menyalahkan ibu saya atau bagaimana. Dia WA ke saya, ibu saya. Denny kalau datang ke Perth itu nggak usah bawa-bawa Lenny ya, gitu ya. Mami nggak mau repot. Gitu. Pada waktu saya tidur, si Lenny ini buka handphone saya dan baca message itu. Ya, jadi mulai dari situ ya agak udah ya udah kurang nyaman kita punya relationship. Ya. Karena Liani pun juga ada sedikit negor si mami. Jadi saya kayak burger gitu, kejepit. Ya, dagingnya kejepit sama tomat-tomatnya gitu. Ya. Singkat cerita, waktu keesokan pagi harinya pas waktu makan pagi di rumah sama mami, saya sudah mau menghindar karena saya juga pasti kan kesel juga ya, ada rasa kesel gitu ya. Tapi mami panggil saya, Denny ayo temenin mami makan di sini. Saya pikir so pinter nih, jadi orang saya ingin ngomong baik-baik sama mami kenapa dia WA seperti itu, gitu ya. Singkat cerita, Mam, kemarin nggak sengaja Lenny baca WA-nya mami ke yang mami WA ke saya bahwa nggak usah bawa-bawa dia ke Perth, dan dia cukup marah gitu. Mam, sorry Denny mau negor, tegur mami supaya lain kali lebih halus lagi kata-katanya. Waduh, apa yang terjadi? Yang kenal mami tahu ya apa yang terjadi. Kamu jangan kurang ajar sama orang tua katanya gitu ya. Oke, dan kita bukan sedikit lagi ya berantem, saya juga naik emosinya dan saya masukin baju saya ke koper kayak anak kecil gitu loh. Terus abis itu saya keluar dari rumah dan nginep di hotel, Wave Hotel di Blue Junction, supaya nggak jauh-jauh juga gitu. Jadi kalau duitnya udah habis ya tinggal pulang lagi gitu. Ya. 2 hari kemudian setelah berantem, mami masuk rumah sakit.
karena ususnya sensitif, dia memang punya ususnya sensitif, dan lalu Cici Linda yang mungkin kenal sebagian di sini, telepon saya dan Mami masuk rumah sakit. Aduh, hati saya langsung drop. Puji Tuhan, saya punya Tuhan di dalam hati saya. Saya bingung mau datang ke rumah sakit atau enggak, karena saya masih kesel sama dia. Saya sakit hati. Tetapi kalau saya nggak datang, saya juga tidak menuruti kehendak Tuhan. Bingung. Setelah masalah narkoba, ada masalah ini. Narkoba sudah tuntas ya, puji Tuhan, amin. Jadi saya berdoa kepada Tuhan, datang atau enggak datang. Kesel. Tapi dalam hati saya bersorak, kamu harus pergi. Dan di rumah sakit Mitra Kelapa Gading. Jadi saya memberanikan diri untuk pergi ke sana. Dan saat itu cici saya lagi ngurus adminnya di bawah, dan Mami udah di IGD gitu, udah lagi istirahat, ditanganin dokter dan suster di situ. Waktu saya ketemu Cici kan orangnya juga lebih rohani dan suci daripada saya gitu ya. Saya minta dong nasihat dari dia, Cici kan tahu apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Jadi gue tunggu sini aja dulu ya. Pokoknya gue udah datang gitu. Takutnya kalau misalnya saya langsung masuk, Mami tambah parah keadaannya kan begitu. Atau mungkin sembuh ya. Tetapi kemungkinannya cuma 5% gitu. Ya karena kita lagi ribut nih ceritanya. Ya, anak dan ibu. Jadi saya makan rawon dulu di kafe di situ. Ya, kesukaan papi juga makanan rawon. Sambil nunggu Mami dimasukin ke kamar, dan Cici malam itu ada flight ke Australia. Dan sudah nggak ada siapa-siapa lagi di sini. Christine adik saya juga tinggal di Australia. Jadi kalau misalnya tanggung jawabnya Mami, Papi juga waktu itu nggak ada di sini. Ya saya yang harus lapor kalau ada apa-apa terjadi. Gitu. Jadi yau itu artinya mau nggak mau, ya saya harus nunggu di sana, walaupun nongkrong di kafe 24 jam juga saya harus di sana. Dan akhirnya setelah Mami naik ke kamar, sudah dikasih kamar, Cici sudah adminnya sudah beres. Cici bilang sama saya, Dan, gue harus jalan karena gue mesti ngejar flight gua. Dan dia cabut, tinggal gitu. Saya duduk di bawah. Ada suara bilang, kamu naik. Ya udah, saya pencet lift, masuk ke lift. Tentunya liftnya jalan, saya naik ke atas ke lantai 3. Saya nggak ketok pintunya, saya buka pelan-pelan. Mengharapin dia lagi tidur supaya nggak terjadi sesuatu yang big surprise gitu ya. Tapi dia lagi nggak tidur. Makin takut saya. Tapi Tuhan Yesus mengingatkan saya, ingat apa yang ibumu lakukan buat kamu saat kamu sakit. Waktu saya sakau, waktu saya dalam keadaan sakit, segala macam, dia selalu mengoles minyak kayu putih ya, di tangan saya, di kaki saya, telapak saya, selimutin saya. Tuhan suruh saya melakukan itu juga. Jadi pada waktu saya samperin ke ranjang, Mami lihat dengan wajah yang pucat gitu ya, karena masih sakit. Saya ambil minyak kayu putih yang selalu dia bawa, saya olesin tangan saya olesin tangan dia, di badan dia, di kaki dia, telapaknya. Dan
saya selimutin. Apa yang terjadi? Dia pegang tangan saya. Dia bilang, Denny, kamu anak baik, Mami cuma nggak mau kamu salah pilih. Dengan hati yang kesel, dengan hati yang marah, tetapi Tuhan membuat saya buang itu semua. Dan saya melakukan kehendak Tuhan. Tuhan yang memberi kekuatan untuk saya melakukan itu. Coba kalau dulu, ya Pak Alex kan tahu. Puji Tuhan, Mami cuma di rumah sakit 2 malam. Dan besokannya tentu saya datang, saya bawain bubur. Dan hari ke-3 waktu saya datang udah rame sama teman-temannya. Udah mulai ngoceh lagi, berarti udah sehat lagi, puji Tuhan, amin. Iya, Tuhan itu bekerja kadang-kadang kalau kita lagi bingung, kalau kita lagi nggak tahu mau gimana, ya, kalau kita lagi kesel, benci banget sama orang itu, justru disitulah Tuhan suruh. Dan hari ini hubungan kita semakin baik. Kalau direkam nanti jangan kasih lihat Mami ya nanti. Ya, jadi begitulah Tuhan kita. Tuhan itu mengerti dan Dia tahu. Kalau Dia suruh kamu melakukan sesuatu, Dia tahu kenapa Dia menyuruh itu. Untuk membawa pemulihan, untuk membuang kesombongan Anda, untuk membuat kamu menjadi orang yang tidak linglung gitu, on gitu. Oleh karena itu berjalan sama Kristus memang kadang-kadang tidak gampang. Ada yang setuju katanya? Tidak gampang. Pak Darpita selalu ngomong, ya memang kadang-kadang kita tersesat. Tetapi asal kita tersesat di jalan kebenarannya Tuhan, itu nggak apa-apa. Amin nggak Pak? Ya. Oleh karena itu saya begitu ya belajar untuk mengasihi Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Dan hanya yang saya bisa lakukan ya, ini saya akan nyanyi sebuah lagu untuk memuliakan nama Tuhan. Ya. Tes. Sorry saya bukan penyanyi profesional, tetapi apa yang Tuhan sudah kasih ke saya akan mempergunakannya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Karena saya percaya ini Rose Garden juga punyanya Tuhan. Dan bapak-bapak yang tahu saya ingin seperti return the goodness that you have given to me. Okay. So let's sing for the Lord.
Oh Yesusku, Kau juru selamatku, Kau penolongku di setiap hidupku. Kau memeluk aku, Kau pegang tanganku saat ku bimbang di setiap hidupku. Kini ku sadari, kini ku mengerti, di setiap langkahku Tuhan, Kau ada di depanku. Oh, angin badai boleh menerpa, namun ku tenang, sebab Kau bersertaku. Yesusku, Kau juru selamatku, Kau penolongku di setiap hidupku. Kau memeluk aku, Kau pegang tanganku saat ku bimbang di setiap badaiku. Kini ku sadari, kini ku mengerti, di setiap langkahku Tuhan, Kau ada di depanku. Oh, angin badai boleh menerpa, namun ku tenang, sebab Kau bersertaku. Kini ku sadari, kini ku mengerti, di setiap langkahku Tuhan, Kau ada di depanku. Oh, angin badai boleh menerpa, namun ku tenang, sebab Kau besertaku. Namun ku tenang, Kau besertaku. Terima kasih, Shalom. Semoga kesaksian bisa memberkati. Ya.